Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Para jamaah salat subuh Masjid Baitul Hikmah yang Allah muliakan, kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, bulan kedua nih. Pertama saya berhalangan hadir bulan kemarin, jadi tertunda 1 bulan kajian tahsin. Alhamdulillah, Allah panjangkan umurnya, kita bisa berjumpa kembali di jadwal hari ini ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan pendalaman materi tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ini adalah kewajiban kita, hukumnya wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu perintah Allah, warattil Qur'ana tartila. Jadi membaca Quran ini hukumnya wajib dan wajib disertai atau dengan memakai kaidah ilmu tajwid. Jadi tidak asal baca ya. Tidak asal baca, tapi harus disiplin, harus diperhatikan hak-haknya suatu huruf ya, seperti itu. Tilawatil Qur'ani bi'inqa'i kulli harfin haqqahu min makhrajihi wa sifatihi wa ghaira dhalik. Membaca Al-Quran bi'inqa'i kulli harfin, harus memperhatikan, harus memenuhi, harus memberikan hak-haknya suatu huruf. Haqqahu ya. Apa hak huruf itu? Min makhrajihi, dari mulai makhrajnya. Apa makhraj? Tempat keluarnya huruf. Wasifatihi, dan harus memenuhi, harus memperhatikan sifat-sifatnya. Sifat-sifat huruf. Setiap huruf kan ada makhraj, ada sifat. Wa ghairi dzalik, dan hukum-hukum lainnya seperti idhar, idgham, ikhfa, panjang pendek ya, waqaf, ibtida, itu adalah hak-haknya suatu huruf, wajib dipenuhi. Kalau tidak, berdosa. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari dalam kitabnya Al-Jazariyah, beliau menyampaikan ya, man lam yujawidil Qur'ana athimun. Barang siapa, siapa orang lam yujawidil Quran, yang tidak memakai tajwid, tidak memakai kaidah ketika membaca Al-Quran, athimun, maka berdosa. Tuh, ancaman. Jadi pentingnya kita mempelajari ini, subhanallah ya. Sama halnya kita pentingnya mempelajari bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, wajib sama.
Bagaimana kita mengetahui ya, pengurusan misalnya waris yang benar, ini wajib. Oleh karenanya semangat ya Bapak Ibu semuanya, semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa senantiasa kita thalabul ilm, karena hukumnya wajib. Kemudian selain kita membacanya, maka tidak cukup sampai baca kalimatnya saja, melainkan harus dipahami artinya dan diamalkan. Inilah sebaik-baiknya manusia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi mengajarkannya sama. Jadi harus kita belajar Quran dipahami, kemudian jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Kadang kita, saudara-saudara kita banyak yang bisa baca Quran saja, baru bisa baca, alhamdulillah, tetapi belum jadi petunjuk karena belum paham maknanya, sehingga seperti jauh dari Al-Quran perlakuan sehari-harinya. Kenapa? Karena belum paham apa makna Al-Quran itu. Betul apa betul? Ya. Tiap hari baca Quran, alhamdulillah pahala. Tapi kenapa ya akhlaknya kok jauh dari Al-Quran? Berarti baru bisa bacanya saja, belum paham maknanya. Makanya kalau kita ingin sukses, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, ada 3 tipsnya. Waktu itu pernah menyampaikan di sini, masih ingat Bapak Ibu? 3 kunci sukses dunia akhirat, tidak akan pernah rugi. 1, tawadu Bapak mulai. Mulai tawadu Bapak. Ibu juga tawadu sama, alhamdulillah. Surah Fatir 29, Ibu catat. Surah Fatir sebelum Yasin ya, sebelum Yasin ayat 29. Ini rahasia sebenarnya. Enggak ada rahasia ya. Iya. Kalau kita ingin sukses, maka itu triknya. Itu cara-cara yang harus kita tempuh. Nah, kalau dibahas ya tidak cukup dia 2 jam 3 jam. Namun saya sampaikan poin-poinnya saja. Ada yang bisa mewakilkan untuk baca surah Fatir 29? Silakan Bapak, boleh pakai mic-nya. Surah Fatir ya ayat 29. Boleh dibaca sama ya, baca sama artinya sekaligus ya biar paham. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan gembira dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan tidak akan rugi. Perniagaan ya. Boleh dibaca Pak ininya, kalimatnya dibaca. Isti'adah. A'udzubillah. Ya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Iya. Allah marhamna bil Quran. Semoga Allah merahmatinya. Alhamdulillah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Itu Pak yang pertama, Ibu. Yaitu orang yang selalu yatlu kitaballah, yang selalu yatlu. Apa yatlu? Membaca. Apa bedanya dengan iqra? Ada iqra, baca juga sama. Ya. Kalau iqra itu hanya baca saja. Tapi kalau yatlu itu maknanya membaca, memahami, mengamalkan. Lebih dalam. Perbedaannya itu Pak, Ibu ya. Kan ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, sama itu juga artinya. Yatlu juga sama baca.
beda tafsirnya, beda tujuannya. Kalau Iqra itu hanya baca saja, Iqra, bacalah. Tapi kalau sudah yatlu, maka ada 3 poin. Satu, harus bacanya, kemudian dipahaminya dan diamalkannya. Satu kuncinya adalah kitab, yatlun kitab Allah. Harus selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Itu Pak, kalau mau sukses. Ya, hatamkan Quran terus, jangan nunggu Ramadan. Kita mah hatam Quran Ramadan Pak ya. 3 hari sekali mah, ayo. 7 hari sekali Quran hatamkan. Kalau berat ya sebulan sekali minimal, bertahap. Ya. Kemudian waqamus shalah, ya. Yang kedua adalah mendirikan salat. Jangan sampai salat kita bolong-bolong. Jangan sampai salat kita lalai, apalagi tidak salat. Ini ada 3 sifat orang salat, pendahuluan. Ada yang salatnya lalai, ada yang salatnya bolong-bolong, ada yang tidak salat. Beda ya sifatnya. Orang salat tapi lalai yang pertama. Yang kedua, salat tapi bolong-bolong. Kadang duhur salat, asar enggak. Maghrib salat, isya bablas tiduran. Atau subuh ketiduran, bangun jam 6. Ya. Itu bolong-bolong namanya. Atau hari ini salat, esok enggak salat misalnya. Dan yang ketiga, orang yang tidak salat, semuanya ini akan celaka. Ya, salat yang lalai saja celaka. Kata Allah ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, tuh, yang salat celaka tuh. Yaitu yang salatnya lalai. Kita putarkan saja, yang salat aja celaka, apalagi yang tidak salat. Nah, itu simpel. Lalai gimana maksudnya? Satu, lalai dalam waktu. Datang waktu salat kita mesti santai-santai saja. Padahal kita akan bahas nih di surah Al-Adiyat sekarang ya. Bagaimana ketika Rasulullah berperang di waktu pagi, ia akan berhenti saat ia mendengar adzan. Kalau di Madinah, di Mekah itu, kalau sudah adzan langsung toko juga bret, nutup langsung Pak. Ya, subhanallah. Kalau sudah datang waktu adzan berhenti sudah, segala aktivitas berhenti. Perang pun berhenti Rasulullah. Setiap mendengar adzan, perang berhenti. Ya. Maka nanti akan Allah sindir di surah Al-Adiyat. Ya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kufur, sangat kufur. Datang waktu adzan, toko masih muka, masih beraktivitas. Ya, adapun yang enggak beraktivitas ngobrol. Adzan itu harusnya apa? Dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar. Malah ngobrol, ada bapak-bapak juga masuk masjid, mau sholat, dengar adzan, ngobrol. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, mengingatkan saja. Tuh, kemudian yang ketiga, sebelum ketiga ya, tambahkan sholatnya bukan hanya sekedar wajib saja, tapi tambahkan sholat yang sunnahnya, yaitu apa? Tahajud. Jangan sampai lepas tahajud ini. Kan sebelum datangnya perintah sholat yang 5 waktu apa dulu? Tahajud. Sampai Allah langgengkan dalam Al-Quran. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh. Jadi ini fardu yang sangat sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkad. Jangan sampai kita ketinggalan tahajud setiap malamnya. Ya. Dan setiap malam, sepertiga malam Allah turun ke bumi. Maka Allah janjikan 3 hal. Satu, siapa orang yang minta ampun
dari dosanya diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, siapa yang punya hajat, Allah penuhi hajatnya. Allah cukupkan hajatnya, Allah penuhi, kita minta apa aja. Kemudian ketika kita banyak permintaan pada Allah, Allah kabulkan doa-doanya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ya kita sukses dunia akhirat, salah satunya tadi selalu membaca Al-Quran. Yang kedua sholat fardu, tambahkan dengan sholat tahajud. Ibu meminta apa aja, ya, Bapak meminta apa aja, terutama akhirat, utamakan akhirat. Jangan lebih banyak minta dunianya dibanding akhirat. Minta dunia tuh, ya Allah lunasi hutang saya, ya Allah banyak hutang di ke bank. Ya Allah jadikan saya sukses nih. Bapak-bapak berdoa, ya Allah jadikan saya awet muda. Doanya dunia terus ya. Akhirat, ya Allah naungi saya ketika nanti saya di padang mahsyar, gitu doanya. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Itu aja ya, kalau belum yang bisa bahasa Arabnya ya. Terus kalau ada kebutuhan kepepet, itu harus diawali dengan doa Rasulullah. Saat Rasulullah kepepet, terdesak, baik dalam perang ataupun dalam segala urusan, maka beliau sebelum meminta itu diawali dulu dengan doanya, doa Rasulullah. Ada yang sudah hafal? Nih, hafalkan. Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Qul azimul halim. Ulang lagi. La ilaha illallah Qul azimul halim. Nah, dihafalkan nanti. Kalau ketemu lagi lama, sebulan besok baru ketemu lagi. Hafalkan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Kepanjangan. Ulang lagi. Cuma tiga ya, tiga baris. Ulang lagi. La ilaha illallahul azimul halim. Itu satu. Baris keduanya, la ilaha illallah rabb. Apa tadi? La ilaha illallah rabbul arshil azim. Rabbul arshil azim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua karim nanti. Kemudian yang ketiganya, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Nah, ya, semoga bermanfaat. Silakan diamalkan. Saya ijazahkan. Amalkan saat kepepet, saat kondisi terdesak, maju kena, undur kena, baca ini. Ya, baca ini. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tips bagaimana agar kita sukses dunia akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnahum, yaitu harus selalu infak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kira-kira kalau infak susahnya, yang paling muji banget, terasa beratnya itu lagi lapang apa lagi sempit? Lagi sempit. Punya uang cuma 5.000 lagi, nggak ada lagi. Dompet di ATM nggak ada, cuma 5.000 tuh di saku. Terus ada orang yang minta, lapar juga beliau pengen makan. Maka saat itulah yang 5.000 ini harus dikasih infak. Kenapa dengan infak sedekah sampai harus berlomba-lomba? Kenapa? Para sahabat itu sampai berlomba-lomba, Bapak Ibu ya. Sampai ia berlomba-lomba pergi ke pasar, hasilnya untuk berinfak sedekah. Sangat berlomba-lomba dalam sedekah ini. Kenapa? Salah satunya adalah menyelamatkan dari api neraka.
Ibu tahu gak hadis yang bahwasanya penghuni terbanyak di neraka adalah perempuan? Sering dengar ya? Ini bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif, ini sahih. Hati-hati. Penghuni terbanyak di neraka adalah kaum perempuan. Maka kata Allah, bersedekahlah. Tuh. Solusinya bersedekahlah. Jadi ibu harus banyak sedekah. Itu kata Rasulullah. Itu solusinya. Karena di situ jelas bahwa penghuni terbanyak adalah kaum perempuan, maka biar selamat sedekahlah. Berarti sedekah ini dapat menyelamatkan dari api neraka. Kemudian yang sedekah juga jadi obat. Siapa yang sakit di sini sedekah, insya Allah niatkan sedekahnya untuk obat, sembuh insya Allah atas izin Allah. Harus yakin itu. Ya, baik. Itu pendahuluan. Maka kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Niscaya akan mendapatkan apa? Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Berarti akan untung, sukses dunia akhirat. Apalagi hanya dunia. Urusan kecil bagi Allah dunia itu. Bapak ingin kekayaan, ingin jadi orang kaya, sukses. Ya, ingin naik jabatannya, ini dunia semua nih. Ya. Amalkan 3 ini. Kalau hanya ngejar dunia itu rugi sebenarnya. Harus utamakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demikian untuk pendahuluan. Silakan buka surah Al-Adiyat. Masih ada waktu sekitar 35 menit. Kita akan perbaiki bacaannya dan nanti akan dikupas, dipahami ya maknanya dengan bimbingan tafsir Ibnu Katsir. Tapi hanya sedikit saja, dalam arti tidak diperdalam karena jadwalnya adalah tahsinul Quran. Kita akan perdalam tahsinnya. Saya baca sekali, Bapak Ibu ikutin sekali metode talaki ya. Talaki. Sudah dibuka semuanya? Yang belum buka berarti sudah hafal. Qurannya buka, ya boleh, biar bermanfaat. Kenapa harus dibuka? Karena harus dilihat huruf demi hurufnya, itu harus paham. Oh iya, ain itu di sini gitu. Walaupun sudah hafal, pendek ya, cuma 11 ayat. Surah Al-Adiyat. Nah, setelah sebelumnya surah ini Al-Qari'ah ya. Kita sambil mulai. Saya kasih nada-nada lurus aja dulu biar gampang Bapak Ibu ikutinnya. Untuk mengindahkan bacaan, nanti setelah bagus bacaan, setelah benar bacanya baru pakai nada. Pakai nada. Karena itu pun sunnah Rasulullah SAW. Harus membaca Quran dengan suara yang indah, yang bagus. Harus dibaguskan bacaannya. Bahkan ada hadis dari Tabrani ya, bahwasanya laisa minni, bukan golonganku, man lam taghanna bil Quran, orang yang tidak mengindahkan, membaguskan bacaan Al-Quran, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Riwayat Tabrani. Ya, itu sampai ada ancaman gitu, bukan golongan kami bahasanya, laisa minni. Berarti yang pertama kita harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua harus mengindahkannya bacaan tersebut. Kemudian harus memahaminya. Banyak ya PR-nya ya. Harus bisa baca dengan baik dan benar, harus mengindahkan bacaan, kemudian pahami makna, kemudian amalkan. Itu tugasnya banyak. Jadi jangan santai-santai Bapak Ibu. Fokus setiap hari. Jangan sampai ada waktu yang dibuang-buang. Ya. Dan jangan hanya waktu sisa. Ini saya nggak setuju. Ada banyak ya saudara-saudara kita yang ibadah itu waktu sisa. Dikit namanya juga sisa. Coba tiap hari banyakin dunia apa akhirat?
Nah, kalau dunia terus berarti kan ibaratnya waktu sisa. Yang namanya sisa ya sedikit. Ya. Dari 1 juta sisa 25.000 paling. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, 2. Suara yang diangkat. Ini apa namanya? Trik juga. Ya, kalau ingin cepat bisa merubah lisan bibir kita yang sudah agak keras ya karena udah sepuh. Nah, harus kerasin suaranya. Jangan dibingkem-bingkem, gak usah malu-malu. Ya, belajar mah gak usah malu, harus berani. Harus berani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim ya pakai ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 1 perhatikan. Wal 'adiyati dhabha. Ain wal a. Ya, bukan wal a ya, bukan wal a. Wal a. Dia dari mana? Ain dari mana? Tengah apa? Tengah tenggorokan. Al halqu wastul halqi. Tengah tenggorokan. Jadi beda dengan hamzah, bukan wal a tapi wal a. Siap. Wal 'adiyati dhabha. Ha. Hahihubah. Ya, sama dengan ain. A'ibah. Hahihubah. Nah, terus kalau berhentinya harus lin. Harus apa? Lin itu apa? Lembut. Setiap mad harus lembut. Jadi pas mad iwad, kan dhabha mad iwad ya. Nah, itu harus lembut gini. Dhabha, jangan dhabha. Dhabha, tapi dhabha ha lembut. Ya, kayak halnya suami harus lembut terhadap istri, nah gitu. Ya, kan gitu ya, ada hadisnya, sebaik-baiknya suami adalah yang paling lembut terhadap istrinya. Nah, kayak gitu harus lembut, pakai perasaan, jangan keras-keras. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Ya, jadi mu-nya panjang ya. Suka ada yang baca pendek, ada yang baca gini, falmuri. Ya, suka jadi panjang, yang panjang malah. Falmuriya, nah gitu. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Falmughi, bukan gi tapi ri. Awas, fokus nih, bukan g pak, bukan gi. Kalau gi kan g, Bogor, Batagor. Nah, tapi ini mah ri. Bogor, Batagor.
Bukan batagor, tapi batagor. Awas ini, suka yang asa gitu lepas wae. Batagor. Nah, falmughi. Bukan falmugi. Nah, jelas ya? Iya, bukan G, tapi G. Nah, itu. Awas. Siap. Falmughirati subha. Sekali lagi, biar mantap. Fa'atharna bihi naq'a. Awas jangan pakai sin, bukan fa'asar. Pakai fa. Fa, ujung lidah. Fa. Fa'athau. Nah, tebelin karena ro-nya taf khim. Ro-nya taf khim. Jadi baca gini, Pak. Fa'athau. Nah, angkat lidah bukan bibir yang monyong. Bukan bibir yang maju, bukan. Bukan begini. Fa'athau. Nah, ini bukan, salah, itu salah. Ya, jangan maju bibirnya. Yang naik lidah. Thau. Ya, angkat ke atas lidahnya. Fa'athawna. Coba. Fa'athawna. Faro. Latihan. Faro. Thau. Fa'athau. Iya, bagus. Awas, jangan fa'asar lagi. Apalagi fa'athar. Nah, ini tipis ini salah. Banyak yang baca fa'athar. Nah, ini salah. Tarkiknya harusnya tebal tafkhim. Fa'athau. Gitu, angkat. Fa'athawna bihi naq'a. Tuh, dua. Ah, masih ada yang tipis di belakang. Tebelin. Dia ulang lagi. Tuh, 2, 3. Ah, anggar wae. Fa'athau. Au. Tebelin. Au. Ya. Susah ya. Aduh. Harus makan roti kayaknya, bukan singkong ini. Fa'athawna bihi naq'a. Fawasaqna bihi jam'a. Sa ketok jadi tebal. Saut. Bukan fa, apa ta? Fawasat. Nah, ini ketak. Fawasat ini tak, salah. Tomat tebal. Fawasaut. Nah, tinggal pantulin. Fawasauto. Fawasaqna bihi jam'a. Awas, paknya bukan pak tapi fa, bukan peyem. Ya, bukan. Tapi fanta. Fa fi fu baf. Ayo, yang ceria. Fa fi fu baf. Fu fan fani fafna. Minal mufni. Mafi fan fanifa. Lari. Fafifu fan fanifa minal mufni fan fanifa. Gitu latihannya, Pak. Fisiknya harus begitu. Ya, kan kalau mau badminton nyemesnya kenceng, fisik juga. Ya, sama ini juga. Fisik. Fafifu fan fanifa minal mufni fan fanifa. Fafifu fan fanifa minal mufni fan fanifa. Gitu, tiap huruf dari a i u ba u an ani a minal mufni mai an ani a. Babi bubab bani ba. Nani nuban nanina. Nah, gitu. Harus sampai bisa lari. Ya, saur sepuh masing bisa lah. Ya.
lompat. Ya. Lanjut. Fawasaqna bihi jam'a. Fa-nya dinampakin enggak? Fawa. Ya, ulang. 1 2 3. Nah, jamnya bukan jam, enggak pakai jangan. Enggak boleh pecah. Jimnya enggak boleh. Ja. Ini salah nih, ada. Ada gitu kan? Ini, perhatikan. Ini contoh salah. Ja. Ada. Nah, ada itu, salah itu. Ada nih, ini contoh salah. Ja, ji, ju, baj, ja, ji, ju, baj. Ada ya? Gitu ya? Nah, itu salah. Itu hamas, harus jahar. Nih, ini yang benar. Ja, ji, ju, baj, ja, ji, ju, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Kalau ini yang salah. Ja, ci, ju, ja, ci, ju. Ini benar. Ja, ji, ju, ja, ji, ju. Beda gak? Nampak bedanya? Iya, subhanallah ya. Tuh. Banyak tadi ada yang baca jam itu salah, tapi jam. Ja di tengah lidah. Ja, aja coba. Aja, aji, aju, aja. Jam'a. Nah. Ternyata sih saya banyak salah ternyata sama ini. Lanjut lagi. Fawasaqna bihi jam'a. Iya, bagus. Lanjutkan, perhatikan. Innal insana li rabbihi lakanud. Qalqalahnya harus didekatkan ke fathah, bukan lakanud, tapi lakanud. Nah, mantulnya ke fathah ya, bukan ke e. Kayak qul huwallahu ahad, bukan ahad, bukan. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Bukan ala. Aduh, lupa terus nih. Wa in, tahan gunah, dengung. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi ainnya harus nampak. Ala. Ya, coba sekali lagi yang nampak. 1 2 3. Wa innahu ala. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Hu itu pakai ha, hubbi, bukan hubi, beda kalau hu, ha. Nah, ada hu, ada hu. Perhatikan ada dua di situ. Wa innahu, nah gitu ha. Li hub pakai ha. Awas, bedakan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira
ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur qaqiku qubur tebal bukan begini fil qubur bur dengan bu beda gak? Ini rot tipis ma fil qubur. Nah ini tipis, ini yang tebal ma fil qubur beda. Nah yang benar yang tebal tafkhim. Jadi jangan baca fil kubur tapi fil kubur subhanallah ya. Ya ulang lagi dari afala itu udah 3. Afala ya'lamu rohnya angkat kubur tebelin keangkat bukan bubur bukan tapi bubur beda bubur dengan bubur yang benar tebelin karena ro sukun didahului oleh huruf yang sukun didahului oleh dhammah itu harus tebal. Lanjut wa hussila ma fis sudur. Awas jangan kesin. Kalau kesin gini wa hussila itu sin wahus. Kalau ini sad wahus husai sai su so jangan maju bibirnya so bukan di bibir tapi di lidah so sai balso bang beli balso ya wa hussila ma fis sama kesat juga fis sudur. Di sini tuh banyak yang kesin ada Pak Ibu ya, ada yang kesin ada saking susahnya sod sin bukan shin bukan sama beda kayak ihdinas sirata kan banyak kan yang kesin ihdinas sirata gitu atau kesin ihdinas sirata itu salah kan dua-duanya. Yang benar kesod ihdinas kalau kesin ihdinasy kalau kesin ihdinasi. Nah yang benar sad ihdinasy wa hussila ma fis sama kesod jangan lari kesin jangan fis tapi fils tebelin fils sudur. Ya ulang tuh dua wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil la khabir. Yang kencang suaranya makin hilang capek ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ada yang baca la khabir. Betul salah? Iya tebal khabir. Harusnya tipis bir. Ir. La khabir. Coba Bapak perhatikan deh. Perhatikan imam
atau yang baca suka yang banyak ketebal gini. La khabir. Oh, gitu. Khabir. Harusnya tipis. Khabir. Khabir tipis. Ya, karena kasroh. Jadi yang tebal itu rohnya fathah atau dhammah. Kalau kasroh harus tipis. Terus yang di robbahum. Cara ingin nanya, itu hukumnya apa? Robbahum bihim. Hum bihim apa? Hukum bacanya? Kalian? Apa hukum bacanya? Inna robbahum bihim. Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Nah, ada yang jawab apa nih? Ikhfa artinya asyatru, samar. Berarti humnya harus dibaca samar. Kan ikhfa. Jadi hum itu mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa? Samar kan? Idhar bukan, idgham bukan. Itu namanya ikhfa. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Namanya ikhfa. Bukan bencong. Berarti harus samar bacanya. Jadi ibu kalau baca gini, inna rabbahum, itu idgham ke mim, hum bi. Sedangkan ini ikhfa, maka harus samar bacanya. Cara bacanya gimana? Dibuka sedikit bibirnya, jangan terlalu rapat. Kalau rapat itu ke mim, idgham. Jadi kalau Bapak baca rabbahum bihim, berarti idgham syafawi itu mah. Karena ke mim masuk kan, idgham kan masuk. Hum itu salah baca begitu. Tidak, kalau bahasa halusnya selain salah, tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan makna. Kan ikhfa itu artinya apa? Samar, berarti samarkan di sini. Inna rabbahum, gitu bacanya. Bukan bahum, tapi bahum, disamarkan, samar. Idgham bukan, idhar bukan, berarti ikhfa. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Itu dua. Yang kencang suaranya. Tuh, 2, 3. Inna rabb. Panjang humnya. Ikhfa panjang. Inna rabbahum bihim. 2, 3. Iya, baik. Sekarang silakan, harusnya satu-satu baca nih, cuman gak cukup waktunya. Yang mau dulu silakan. Pakai mic. Bapak dulu, nanti ibu. Ada waktu 10 menit lagi. 10 menit lagi. Silakan. Dobnya jangan pakai dal. Do kan dal tuh, do. Tapi Allah yang ini, yang sisi lidah itu nempel ke gigi geraham. Lo, bukan dob. Kalau dob itu dal, do didu itu dal. Da didu, do didu sama nggak? Sama. Do didu, da didu. Dobha dengan wadha. Dobha wa. Nah, gitu. Pakai yang sisi lidah. Iya. Ulang lagi. Fal mughirati pakai sad. Subh. Kurang tebal rohnya. Fa'athawna.
Jimnya masih jam. Ada itu aja. Gak boleh. Iya, bagus. Agak ke lakanuda. Nah, bagus. Terus. Iya. Di ainnya kurang ke dalam. Ya'lamu idza du'a. Nah itu. Kurang tebar rohnya. Dur. Angkat. Nah, gitu. Ihfa. Inna rabbahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus. Ya, siapa lagi? Pakai mic. 5 menit bapak-bapak, 5 menit ibu-ibu. Ya, bapak-bapak dulu. Mangga. Ada? Bapak, coba. Yang lain ada? Mau Pak? Coba. Silakan. Haknya kebalik, hanya hak dulu. Bismillahi. Nah, itu hak dulu. Hirrah. Hiu. Hi. Wal'a. Nah, yang tadi kan munya panjang. Fal muriyati. Ro panjang. Fal mughirati subh. Oh, kecil ya. Naqa. Fawasatna. Bihubbil khairil ashyi. Fira bukan sira. Tidak buang.
Pakai ini Pak, pakai Quran yang gede. Barakallahu fiik. Ya. Sekarang ke ibu-ibu Pak. Sudah 5 menit. Mic-nya boleh dikasih ke belakang. Biar suaranya. Ada Ibu baca? Ya, ibunya siapa yang mau baca? Yang mau aja ya. Yang nggak mau jangan dipaksa, nanti nangis. Iya. Yang lantang suaranya, jangan malu-malu. Ainnya kurang ke dalam. Iya. Mad tobinya kepanjangan segini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillah. Nah ini kepanjangan. Cukup segini. Ya, satu ayunan aja. Terus. Dob. Dobh. Sekali lagi. Qalqalahnya dob. Iya. Qalqalahnya iya, terus tebal fa'atsau tebal, angkat fa'atsau belum dapat tuh, belum dapat. Naqo. Iya, terus. Qalqalahnya ya, sinnya agak ketarik ke sin sedikit, tipisin. Fawasato. Qalqalah. Ya, terus. Hu-nya pakai ha. Hubbi. Salah. Li hub. Jangan ke hamzah. Kalau bu kan hamzah tuh. Bu, tapi bu'. Bentar. Afala ya'lamu idza bu'thira. Masya Allah. Terus. Belum selesai. Belum. Buru-buru. Tahussila. Tebelin sudur. Ikhfa.
Inna rabbahu Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi. Terus siapa lagi? Masih ada nggak? Jam 6 ya habis. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Sudah selesai dari sisi bacanya nih. Jangan sampai salah lagi. Nanti kalau lupa lagi, Bapak Ibu bisa disimak di YouTube-nya. Ini lagi lab. Di YouTube dilihat, disimak ya. Disimak terus diulang-ulang. Kalau lupa lagi ya. Karena waktunya sudah habis, jadi belum sempat saya sampaikan dari sisi tafsirnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita ulas sedikit ya tentang surah Al-Adiyat ini. Yang jelas di situ ada kalimat innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat mengingkar terhadap Allah Rabb. Ini banyak orang yang ingkar kepada Allah. Kufur, sangat kufur, tapi dia menyadari tapi nggak berubah gitu. Nah ini ya, di sini salah satu sindiran Allah ya. Kemudian Allah tunjukkan dengan wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dan seterusnya. Itu sindiran kepada manusia. Allah sudah berikan kekuasaannya, tampakkan, tapi tetap manusia banyak yang kufur. Sampai Allah bilang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tetap aja kufur. Nah ini jangan sampai kita jadi manusia yang begitu. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, panjang umur, sehat walafiat, diberkahi rezekinya, diberkahi kehidupannya ya. Semoga kita semuanya bisa berkumpul lagi di surganya Allah insyaallah. Amin Allahumma. Hayya nahtim bi du'a qafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.